Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita masuk kepada materi yang kedua tentang sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Jadi setelah kita bahas tentang ruang lingkup tasawuf, pengertian tasawuf, dan manfaat tasawuf di dalam kehidupan, hari ini kita masuk kepada sejarah perkembangan tasawuf itu sendiri. Baik, untuk pertama-tama tasawuf dari sisi istilah. Jadi kalau kita bicara tasawuf dari sisi praktek, tasawuf itu memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Nabi dan para sahabat, di mana beliau termasuk sufi pertama di dalam Islam. Artinya praktek di dalam kehidupan tasawuf itu tidak lain mencontoh dari kehidupan Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Tetapi istilah tasawuf itu sendiri pada masa Nabi itu belum dikenal. Istilah tasawuf muncul setelah adanya penerjemahan buku-buku pengetahuan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Baru pada saat itu istilah tasawuf itu muncul. Dan konon bahwa tasawuf itu ada juga yang menyebut berasal dari Sophia, yang artinya kebijaksanaan, yang hal ini disematkan kepada orang-orang yang menyatu menghambakan diri kepada Tuhan. Nah, meskipun demikian, sebelum Nabi, konsep tasawuf baik dari segi wacana, perilaku maupun akidah itu sudah ada dan terjadi pada umat di dalam agama-agama, khususnya agama Brahmana, Hinduisme, filsafat iluminasi Yunani, Majusi Persia, dan Nasrani awal. Jadi pada saat itu tasawuf sebagai konsep, sebagai perilaku maupun akidah itu sudah ada. Nah, konsep-konsep itu kemudian masuk kepada Islam melalui kaum Zindik, Majusi, dan kemudian menemukan jalannya di dalam realitas umat Islam dan berkembang mencapai tujuan akhirnya pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Nah, pada saat ini konsep tasawuf itu sudah menjadi satu disiplin ilmu yang memiliki kaidah, memiliki dasar-dasar yang sudah dirumuskan oleh tokoh-tokoh tasawuf pada masa itu. Kemudian praktek tasawuf, sebagaimana telah saya katakan barusan bahwa praktek tasawuf itu sudah ada pada zaman Nabi dan sahabat. Kalau pada masa Nabi bisa kita lihat misalnya bagaimana ketika Nabi itu ke Gua Hira untuk merenung, untuk uzlah, memikirkan kegelisahan yang terjadi pada Nabi pada waktu itu. Nah, tetapi praktek-praktek ini kemudian diteruskan dan dilanjutkan oleh
pada masa-masa tabi'in dengan satu simbol-simbol tertentu, misalnya seperti mereka menggunakan pakaian suf, pakaian dari bulu domba. Dan tasawuf sebagai sebuah gerakan itu baru muncul pada abad kedua Hijriah, ketika kekuasaan Islam meluas dan orang-orang mulai lalai kepada agama. Jadi kalau pada masa awal-awal ini pertama-tama muncul orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai orang-orang zahid, dan mereka memakai pakaian suf dari bulu domba. Tetapi pada abad kedua, tasawuf itu muncul sebagai sebuah gerakan zuhud atau asketisme itu, karena sosiopolitik yang terjadi pada waktu itu dianggap telah banyak orang yang jauh dari ajaran-ajaran agama. Orang yang pertama kali diberi julukan As-Sufi itu adalah Abu Hasyim As-Sufi yang wafat pada tahun 150 Hijriah, pertengahan abad kedua. Kemudian kita masuk pada perkembangan tasawuf yang oleh peneliti itu dikelompokkan menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah periode pembentukan, itu terjadi pada abad pertama dan kedua Hijriah. Pada masa ini dicirikan dengan adanya gerakan zuhud dan semangat untuk beribadah yang sudah saya jelaskan barusan. Terus tokoh sufi pada periode ini yang cukup terkenal adalah Hasan al-Basri yang mengusung konsep khauf dan roja, dan juga ada Rabi'ah al-Adawiyah dengan konsep cinta atau al-hub. Nah, munculnya gerakan-gerakan asketisme atau gerakan-gerakan zuhud pada abad pertama dan kedua Hijriah ini ada beberapa faktor yang menurut peneliti itu berbeda-beda pendapat. Misalnya pendapat R.A. Nicholson bahwa tasawuf berkembang secara islami walaupun agak terkena dampak Nasrani. Jadi menurut Nicholson ini salah satu faktor dari munculnya gerakan zuhud asketisme tadi itu pertama memang dari Islam itu sendiri, kemudian ada dampak dari agama Nasrani. Nah, berbeda dengan Abu al-Afif, dia mengatakan bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan munculnya gerakan asketisme ini. Pertama, karena ajaran Islam sendiri. Yang kedua, karena revolusi ruhaniyah atau sosiopolitik yang ada. Yang ketiga, dampak asketisme Masehi. Dan yang keempat adalah fikih dan kalam yang dianggap kurang memuaskan. Tetapi kemudian faktor yang dianggap paling tegas di dalam memunculkan gerakan asketisme ini ada 2. Pertama, dari ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, dari kondisi sosiopolitik yang saya katakan tadi, bahwa pada masa itu muncul sejarah baru di dalam Islam ketika kehidupan umat Islam semakin meluas dan mereka banyak lupa terhadap ajaran-ajaran agama. Nah, hal ini bisa dilihat dari adanya konflik politik sejak masa Utsman bin Affan, itu memiliki dampak yang sangat serius terhadap kehidupan keagamaan sosial dan politik umat Islam, dan itu berlanjut pada masa kekhalifahan, baik itu
Khalifah Abbasiyah ataupun Umayyah.